Bagaimana kabarnya hari ini? Jawabnya alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kenapa biasanya seperti itu? Alhamdulillah, wujud rasa syukur kepada Allah. Luar biasa, nikmat sehat itu adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah yang Maha Besar. Oke ya, saya tanya kembali ya. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, ekspresinya harus keluar, harus keluar ekspresinya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, alhamdulillahnya harus segar ya, harus segar. Karena gini, bunda semuanya, ekspresi itu termasuk rasa syukur ya. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau kita mengekspresikan sehat, itu tandanya kita bersyukur terhadap nikmat sehat. Coba kalau mau ditanya, Bu, kumaha ada sirah atau hutang? Bersyukur tidak? Tidak bersyukur, makanya dikasih lihat sirah wae. Di sini Sunda atau Jawa? Oh, Jawa aja, Jawa. Nah, ya. Ya ekspresi ya. Nah, coba sekali lagi ya. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Sekarang olahraga. Ya, kalau guru-gurunya udah biasa ya sama. Alhamdulillah, ayah muda sekalian ya. Baik. Nah, yang pertama adalah kontrak pembelajaran. Maksudnya apa? Selama 1 jam ke depan, karena saya diminta misinya 45 menit, maaf ya, 45 menit ke depan, saya minta bunda semuanya maupun para dewan guru untuk fokus terhadap materi yang ada. Jangan memikirkan yang lain. Kalaupun toh ada panggilan-panggilan, ya silakan untuk mengangkatnya di luar ruangan. Di luar ruangan atau balas-balas WA ya, itu bisa juga diangkat di situ ya. Dan yang bawa anak kecil dikondisikan, bisa diminta tidur atau ya berputar-putar aja, yang penting diambil gitu ya. Baik, sini ya, tak kenal maka ta'aruf, maka kenalan dulu. Ini tuh gambarnya keren ya. Nah, ini saya ya. Nah, aduh di sini jelek, ini di sini bagus. Oke, sini mah temboknya ya, jelek ya. Ya, nama saya Muhammad Syauqi Ilallah. Muhammad Syauqi Ilallah, panggilannya Syauqi. Jadi kalau di jalan jangan panggil Ustaz doang. Jadi saya juga manggilnya Ustaz doang kan. Ditanya, Ustaz siapa? Kalian suka nggak kenal. Maka kalau mau manggil sekalian nyebut namanya kalau bisa. Ustaz Khairi, nah kan lebih enak terpanggil. Ustaz nengokin orang. Nah kan lebih enak ya. Panggil nama ya. Saya Syauqi Ilallah dan ini pendidikan tidak kurang begitu terbaca ya, yaitu saya mau belajar tafsir dulu. Ada yang tahu dari tafsir si Banteng? Nggak tahu ya. Terus kalau untuk menghafal Qurannya, saya di sini alhamdulillah dianugerahi Allah hafal 30 juz ya di Demak di Jawa Tengah. Dan hafal Qurannya itu setelah SMA. Jadi habis lulus di SMA tuh, ya kan nganggur tuh, pengen kuliah nggak boleh sama orang tua. Kata saya mondok aja Pak, mondok Pak di Demak bisa ngafal Quran. Saya mondok 3 tahun, hafal Quran, datang ke Bogor, belajar di Bogor sampai dengan sekarang. Ya. Oke, geser ya. Baik, kalau untuk aktivitas harian sebagai pengajar ya. Jadi memang saya dari awal, dari habis mondok sampai dengan sekarang sebagai pengajar di banyak tempat lah gitu ya, di banyak tempat. Kalau untuk ibu-ibu di Bojonegoro saya ngajar. Tadi saya ngajar subuh di Cibinong, kajian hadis Taqiyul Qaul. Terus paginya tahsin juga di Cibinong juga sampai dengan jam 9 langsung berangkat ke sini. Nanti sore di Ciper, malamnya lagi di Darussalam. Jadi di sekolah ada di Bina Cendekia Mandiri, ada di sekolah Khairul Ummah juga, mau SMA, mau SMP dan di banyak tempat. Ya, intinya saya kosongnya cuma Rabu dan Jumat. Sisanya ngajar gitu ya. Tapi ngajarnya bukan di satu sekolah, di banyak sekolah. Itu aktivitas harian saya. Dan juga tadi disebutkan terkait dengan metode UMI, kebetulan saya sebagai pengurus metode UMI di Bogor. Ya, jadi kalau ibu-ibu nanti ada tasbih ataupun tahsin,
ataupun pelatihan guru, saya ada di situ. Kebetulan saya di bagian kepala divisi tradernya. Jadi bagian menentukan nanti yang ngisi di sini siapa, saya tentukan cuma satu orang yang ngisi di sini, gitu ya. Nah itu untuk sekedar ini. Nah ini lembaga yang pernah saya bina ya, bukan hanya di Bogor saja, namun ya kemana-mana lah. Tapi ngajarnya sama Bu ya, abata ngajarnya sama alif abta. Nah, kebetulan nasibnya bagus, bisa ngajar ke Balikpapan, bisa naik pesawat orang cabang Sunama gitu ya. Bisa naik pesawat kemana-mana untuk mengajarkan Al-Quran, karena perlu diketahui bersama bahwa ketika kita memang fokus di satu bidang, apalagi Al-Quran, maka orang tersebut akan mendapatkan keberkahan dan akan menguasai di bidang itu, ya, di bidang itu. Baik, kita masuk ke materinya. Nah, sebelum masuk ke materi, ini gambar apa? Coba dilihat. Ya, ini gambar waktu kita zaman dulu ketika siswa itu bertemu dengan guru. Ini saya ambil tahun 1912 di Jogja. Ini seperti ini nih. Ada siswa terhadap guru. Sekarang gini nggak? Enggak. Kayak guru lewat. Pak, kalau dulu duduk begini. Ya, kalau dulu ya ini biasanya pesantren-pesantren, ya. Dan ini juga punten, ini gurunya itu stroke ya, gurunya stroke, akhirnya santrinya itu kalau salaman jongkok semua. Dan ini saya dapatkan di mana? Di Jawa. Kebetulan saya ketika di Demak, memang berbeda adab di Bogor dan juga di Demak, sangat beda. Di Bogor guru ada kita lari mau salaman. Di Demak guru datang kita matung. Begini, diam begini sampai gurunya lewat. Kalau gurunya ngobrol, kita diam sampai selesai ngobrol. Ya. Mau nyapu kita diam, mau apa kita diam. Itu kalau di Jawa. Ya. Ini adab ya. Saya perlihatkan seperti ini agar apa? Mudah-mudahan kita berdoa agar anak-anak kita berakhlak dan beradab yang baik seperti yang ada di sini. Amin ya. Baik, kita masuk ke materi ya, Ayah Bunda sekalian, dan juga para dewan guru alhamdulillah hadir di sini, yaitu sinergi antara orang tua dan sekolah terhadap pembelajaran Al-Quran. Pertanyaannya, ya, pertanyaannya, kenapa harus ada sinergi? Bisa bantu jawab? Mungkin dari sinergi kita kerjasama, sinergi. Ya. Ada yang bisa bantu jawab kenapa harus sinergi antara orang tua di rumah dan guru di sekolah? Ada yang bisa bantu jawab, Ibu? Biar visi misinya sejalan. Bagus. Ada lagi yang bisa bantu jawab? Mungkin gurunya. Ya, biar visi misinya sejalan ya, itu salah satunya ya. Jadi sinergi antara orang tua dan juga guru diperlukan agar apa yang kita inginkan bersama untuk anak kita sukses itu tercapai. Ya, misalkan anak kita pengen tadi ditaksirnya 1 juz per tahun misalkan ya, 1 juz per tahun. Itu nggak mungkin kalau cuma di sekolah, pasti butuh di rumah. Nah, seperti apa di rumah treatmentnya? Nah, nanti akan kita bahas di sini ya. Akan kita bahas. Nah, gambar orok ya. Hadis Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap kullu mauludin, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au nasranihi atau Nasrani, au yumajisanihi atau Majusi. Dalam kata lain, Bunda semuanya dan para dewan guru, anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih, seperti halnya kertas kosong. Siapa yang mencatat di dalamnya? Orang tuanya.
Jadi di sini kalau misalkan sekolah itu kok di sekolah sudah setahun akhlaknya sama aja, tahfidnya sama aja, jangan langsung menyalahkan sekolah. Bisa jadi kita yang salah. Saya masih ingat Ustaz Yusuf Mansur pernah ngomong begini waktu awal-awal beliau lagi booming-boomingnya ya, baru tahfid, masuk SMP baru 6 bulan dikeluarin sama orang tua. Kenapa? Karena di pondoknya ngajinya belum bagus, ya. Terus nggak soleh-soleh amat, katanya gitu. Mahal satu semua, gitu. Saya 6 bulan disuruh mensolehkan anak, ngajinya suruh bagus. Orang datang ke sini usia SMP, berarti selama umur dia 1 tahun sampai 12 tahun, diapain sama orang tua? Ya, justru harusnya yang salah adalah orang tua. Selama 12 tahun kok nggak soleh, diminta ke pondok atau ke sekolah 6 bulan disuruh soleh, kan kasihan gurunya. 6 bulan loh, orang tuanya 12 tahun, gurunya 6 bulan. Tiba-tiba udah 1 bulan nggak soleh-soleh. Kalau saya balik, ibu 12 tahun nggak soleh-soleh. Baru 6 bulan. Segitu sama satu semacam. Silahkan bawa. Saya baru 6 bulan kita langsung soleh. Soleh itu nggak bisa instan, tapi berproses. Ya. Dan di sini bisa dilihat, jadi anak itu kita yang mengarahkan. Kalau dari orang tuanya diarahkan ke arah ngaji, maka anak itu pasti mau ngaji. Kalau diarahkannya ke arah duit, maka anak itu suka duit, sama seperti ibunya. Dia apa? Fulus likulli syai'in mulus. Duit, setiap sesuatu mulus kalau ada duit, ngopi fulus gitu. Baik, berikutnya. Nah, di sini kewajiban kita sebagai keluarga atau sebagai orang tua ya, ada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu saja sampai situ ya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi di sini bunda semuanya, termasuk Dewan Guru, Allah itu memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga dulu sebelum orang lain. Punten yang aktivis biasanya ini, bangun tidur mikirin apa ente? Mikirin umat, mikirin gagah amat gitu, mikirin umat. Pikirin dulu keluarganya sudah sholat belum, anaknya sudah sholat belum, pikir itu dulu baru pikir ya yang lain. Nah, tafsirannya seperti apa? Bagaimana sih memelihara diri itu seperti apa? Maka menurut sini ya, menurut Ali bin Abi Thalib, ku anfusakum itu adalah didiklah mereka dan berilah pelajaran yang cukup untuk menghadapi hari esok. Tandanya apa? Tandanya ibu maupun dewan guru istilahnya ngasih pelatihan kepada anak. Ketika antum dewasa harus begini, begini, begini. Untuk pas dia bekal ketika tidak sama ibu lagi, tinggalnya itu bisa mandiri. Ya. Kalau menurut Ibnu Abbas, laksanakan amal taat kepada Allah dan tinggalkan maksiat, serta suruhlah anak-anakmu selalu mengingat Allah, niscaya akan menyelamatkanmu dari api neraka. Dalam tanda petik di sini adalah diminta beramal soleh. Maka ketika mau menuntut ilmu, anak-anak kita dipilih dulu, pilih dulu. Ini gara-gara Belanda nih, makanya akhirnya kita itu ada disebut pelajaran umum, pelajaran agama. Sebenarnya nggak ada pelajaran umum, nggak ada. Lagi lainnya, sekolah umum, sekolah agama. Yang ada itu adalah kalau mau menuntut ilmu untuk anak kita, pilih dulu mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah, mana yang mubah, mana yang memang wajib bagi dirinya. Wajib itu misalkan sholat, berarti ajari sholat, ya. Wudu, ajari wudu. Baca Quran, ajari baca Quran. Yang fardu kifayah, dokter misalkan, baru setelah itu ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Nah di sini ada juga ya,
setiap Bani Adam saya lupa in qata'a amalu illa min thalas sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Nah, setiap Bani Adam itu kan kalau meninggal terputus amalnya ya. Insya Allah hadisnya sudah familiar nih, sudah hafal semuanya. Kecuali 3 ya. Yaitu apa? Sedekah jariyah atau wakaf, terus ilmu yang bermanfaat, berikutnya anak soleh yang mendoakan. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nih. Untuk kita pribadi, kita sholat. Nah, sholat itu hanya untuk diri kita. Saum hanya untuk diri kita. Maka ini gambar liang lahat ya. Nah, maka ketika masuk liang lahat, yang manjang terus sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Yang pertama wakaf, yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh. Dan semua ketiganya ini itu terdapat dalam diri anak. Dalam tanda petik, jangan pernah merasa rugi membiayai anak untuk sekolah. Ngaji bayar 400.000 mahal. Ini bayar mahal semua. Pas bagian beli rice cooker yang bagus 400.000 murah. Yang mahal 2 juta gitu. Jangan, kalau untuk pendidikan ini. Jadi anak kita bisa menjadi wakaf bagi kita. Kalau bahasa guru saya, investasi terbesar itu adalah anak kita. Investasi paling besar. Maka kalau ibu itu, saya nggak bisa wakaf karena nggak punya duit, saya nggak bisa wakaf apa-apa, cukup anaknya didiklah yang tinggi, biar dia menjadi wakaf kita. Ya, dia ilmunya bisa bermanfaat, ya. Terus dia juga anak soleh bisa mendoakan kita, sekaligus menjadi jariyah buat kita. Ya. Nah di sini para bunda semuanya, nah untuk sinerginya itu saya bukan metode biasanya. Ada doa namanya, sebutnya 5A. Yaitu yang pertama itu doa, ya, untuk sinergi bareng-bareng nih, baik guru maupun bunda ya, maupun ibu semuanya. Jadi ketika anak kita belajar Quran, belajar apapun di sekolah, yang pertama kali harus kita lakukan setiap hari adalah doa. Jadi jangan sampai begini, misalkan Ustaz ada anak yang kok sulit ngajinya dia, kok begini wae gitu. Jalan terakhirnya doa. Jangan dimarahin wae, kasihan. Atau ibu, anak mana terus ya, nggak bisa diatur gitu. Doain. Ya syukur-syukur dipuasain. Kalau orang dulu ya, dipuasain, disedekahin dulu. Bahkan nyembelih ayam, ngariung buat anaknya, tasyakuran. Kalau orang-orang dulu tuh keren-keren tuh. Nenek saya itu kalau saya sendiri lagi ujian, bahkan lagi mondok di Demak, Sauki masuk mondok Demak dipuasain sama nenek saya. Mau tasmi 20 juz dipuasain. Saya keluar dipuasain lagi. Saya bilang, Nek, apa sih dipuasain? Itu bentuk doa. Terutama dari ibu ya, terutama ibu. Karena kebetulan saya dirawat sama nenek saya yang puasa buat saya. Ya. Jadi yang pertama itu adalah doa. Yang kedua, yang harus kita laksanakan untuk sebagai sinergi antara sekolah dan juga keluarga di rumah adalah keteladanan atau disebutnya qudwah. Guru insya Allah kalau di sekolah sudah memberikan keteladanan, baik dari segi stylenya, pakaiannya rapi-rapi sebetulnya. Kalau tahu pakai jas, saya pakai jas gitu. Karena biasa kalau pakai jas panas, makanya saya nggak pakai jas, pengen pakai jas tadinya. Ya. Sudah dicontohkan oleh guru-gurunya. Qudwah itu adalah keteladanan di bidang apapun. Ya, sholat sudah dicontohkan sama gurunya, ngaji dicontohkan sama gurunya, tinggal di rumah. Maka ketika bunda ingin anaknya itu hafal juz 30 atau 30 juz, berarti bunda harus hafal juz 30. Dibalik 30 juz 30 kan sadetik gitu ya. Kalau anaknya anaba, bundanya anas. Anak tuh ya. Gue begitu berat-berat gitu maksudnya ya.
Anaknya disuruh bacanya sejus hari, bundanya 1 halaman. Yang penting gini, tunjukkan kepada anaknya bahwa ibunya juga baca Quran. Tunjukkan kepada anaknya ibunya juga hafal Quran, walaupun jumlahnya lebih sedikit. Minimal kalau baca Quran bisa bukan dilihatin ya, dilihatin kan. Saya biasanya kalau orang tua dimanapun itu ketika parenting ya, ketika anak ada di rumah ngaji depan anak. Jadi agar ada kesan di anak. Ditanya sama gurunya, bunda kamu sukanya apa? Ngaji. Boleh. Bunda kamu sukanya apa? TikTokan. Aduh, nggak enak gitu. Anaknya disuruh hafal 30 juz, bundanya TikTokan. Itu kan nggak nyambung kalau gitu. Maka anaknya wajar, anaknya suka TikTokan juga. Anak suka HP wajar, karena orang tua pegang HP wajar. Anak suka TV, drakor kalau dulu ya, drakor, sinetron benar-benar ya, tersanjung, tersayang, sinetron yang berseri sampai 8 sampai hatam saya nonton. Itu saya suka sinetron gara-gara yang di rumah nonton sinetron. Saya pas seru juga gitu ya, nonton sinetron. Sampai suka India gara-gara di rumah nonton India. Hafal dangdut gara-gara tetangga suka dangdut tahu kan saya nggak minta karena saya masih kecil dengarnya Maggie Z, Mansur S, saya hafal jadinya. Coba kalau dulu dengarnya Quran, bisa jadi hafal Quran di waktu kecil. Maggie Z hafal ya. Maka ini yang nomor 1 ya, tadi doa itu menyeluruh kalau doa ya. Yang nomor 1, tampilkanlah keteladanan baik di sekolah maupun di rumah ya. Sholat, makanya kenapa si ayah itu sholatnya harus di masjid, agar tadi yang ikhwan itu mau sholatnya di masjid. Misalkan pas ada Allah gak usah minta anaknya sholat, ayahnya aja berangkat sendiri, berangkat. Anak itu ada pesan, oh berarti ayah saya kalau pas ada langsung ke masjid, sehingga dia ada keinginan ingin sama seperti ayahnya. Sebetulnya kan kewajiban role model. Kalau ibu pendidik, role modelnya ayah. Contoh, ibu itu dari pagi ngajarin anaknya suruh minum duduk. Dari pagi loh. Setiap mau minum diri, duduk minumnya. Terus sampai siang, sore, malam ayahnya datang. Minumnya berdiri. Hilang pengajaran 1 hari. Karena lihat role modelnya minum berdiri. Gak ada gunanya pengajaran dari ibu kalau ayahnya tidak sesuai dengan pengajaran dari ibunya. Maka itu harus ada kerjasama antara ayah dan bunda di rumah ya. Jadi jangan sampai gini, kita teladan sendirian aja, ibunya bapaknya enggak. Maka kita harus kerjasama tuh. Sebenarnya kerjasama ini bukan pas kita punya anak, pas setelah menikah. Mau dibawa kemana nih keluarga ini? Oh, ke arah Islami, berarti ada ngajinya, ada apa di dalamnya. Kalau ke arah duit, bisnis dua-duanya. Sampai gak punya waktu untuk anak. Maka jangan salahkan anak. Ketika anak tidak suka ngaji, anak tidak suka ke masjid, karena orang tuanya juga tidak suka. Kalau saya biasanya, kalau anak itu ada kurang apa, karena kebetulan saya sebagai staf mudir juga ya di pesantren. Jadi ketika ada anak yang bermasalah di pondok tuh, saya tanya dulu, abi antum kerjanya apa? Suka ke masjid gak? Suka ngaji gak? Saya tanya dulu, abinya, umbinya, kesan dari dia gimana? Oh ternyata kesannya, abinya suka jalan-jalan. Terus suka di rumah nggak? Di rumah. Kalau ada ke masjid, enggak, nonton TV. Pernah lihat ngaji? Gak bisa ngaji kan? Maka wajar anaknya sendiri agak susah diajar ngaji. Gak pernah lihat ayahnya ngaji, dengar aja gak pernah katanya. Maka disebutnya ayah saya gak bisa ngaji karena gak pernah dengar ngaji. Itu yang pertama, keteladanan atau kedua. Nomor 2, ini ada nih ya. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Hadis riwayat Tabrani. Nah ini maksudnya apa?
Maksudnya ini untuk kita kepada anak ya, kita kepada anak. Kalau kita ingin didengarkan oleh anak, kita ingin dimuliakan oleh anak, contohkan dulu dari kita memuliakan orang tua kita. Kalau ibu pengen dikasih anting sama anaknya, pas nanti anak dewasa punya duit, dikasih emas, kasih anting, kasih baju bagus, mulai dari sekarang kasih emas buat ibunya. Dia baru datang ke rumah, Bu, ada emasnya, pasti senang. Dan saya yakin orang tua manapun gak akan minta, jangan minta. Contoh misalkan ayah, ya bapak kita ya, pernah nggak minta BHS gitu selalu? Ada yang pernah nggak? Misalkan, nah beli BHS tuh buat bapak gitu. Ya masih ada orang tua masih ada. Saya kira insya Allah nggak akan ada. Kebanyakan kalau orang tua tidak mau menyusahkan anaknya, tapi harusnya anaknya yang memberikan langsung. Karena kita tahu, kita sebagai orang tua sekarang ya, kita tahu nggak mau nyusahin anak. Maka kita sadar, oh bapak saya belum punya BHS, suami saya BHS-nya banyak, berikan buat bapaknya, BHS apa buat bapaknya. Pas, saya ngerasa, pernah ngerasain deh, pas dikasih, ini benar, BHS benar katanya. Kamu udah punya, itu nangis. Dikasih BHS sama anak. Kalau duit itu kan biasa. Kalau barang beda. Walaupun duit dengan barang lebih murah barangnya daripada kita kasih duitnya kan. Tapi berbeda. Ada kesan tersendiri dari orang tua. Itu nangis bahagia. Dikasih kalau kita baju lebaran lah. Tapi yang brandnya agak lumayan gitu. Ya. Berikutnya, yang nomor 2 adalah mulai hasanah. Jadi kalau kita di rumah ya, ini mau di rumah mau di sekolah, sebelum kita kebanyakan ceramah, kasih dulu contoh. Sholat kasih contoh ya, ngaji kasih contoh. Kalau sudah kasih contoh, kok tetap anak mengikuti kita, baru kasih nasihat. Ini kita nasihat dulu. Jemaah tuh begini. Padahal si anak itu punya hak untuk ngomong asli. Coba, kenapa kamu nggak jemaah? Bapak aja nggak jemaah. Dia kan. Kenapa kamu nggak ngaji main HP wae? Ibu aja main HP, habis sholat. Mau gimana kita kalau gitu? Kayak saya, kenapa orang tua harus kasih jajan ke anak? Saya pernah dulu ya. Andaikan anak itu boleh ngomong, kata anak tuh kalau jauh begini gimana? Itu kan kewajiban bapak masih jajan. Ya, kalau kamu masih jajan, jangan punya anak. Coba kalau begitu, dijawabnya sama anak, mati kutu gitu. Ya. Karena gini, kita sendiri suka jajan. Kita dulu suka jajan. Maka saya pribadi kalau ke anak tidak membatasi. Kalau bukan minta dikasih bukan. Tapi ketika pas saya ada beli yang banyak, udah di stok. Tidak semua keinginan harus dibelikan seperti itu. Nah, mauidhah itu yang kedua ya, mauidhah hasanah itu yang kedua. Seperti apa? Nah, di sini lihat ini ya. Nasihat, sedikit ceramah, banyak ngobrol dan banyak bersama anak. Jadi jangan sampai kita itu nasihatin anak baik guru maupun orang tua itu bentuknya kayak tausiah. Menurut hadis Nabi, tambah tausiah lagi gitu. Jadi bahasanya ngobrol, sambil bercanda, sambil ngajarin, sambil makan bareng, sambil ngajarin, ajak makan keluar, terutama ayah nih. Kalau ada ayah ya, ayah punya anak perempuan, udah dewasa, sering-sering ajak keluar berdua sama ayahnya. Sering-sering berdua, ajak curhat. Jangan sampai si anak curhat kepada orang lain. Karena biasanya kalau anak perempuan dekatnya sama ayah, kalau anak laki-laki ke ibu. Maka kalau ibu sering-sering aja keluar anak berdua biar ngobrol. Dan di ngobrol itu selipkan nasihat. Jangan nasihat, mual. Suka tes ngomong wayo, kalau main ngomong duit. Kasih duit dulu, nasihat sedikit main gitu. Nasihat, ya.
Jadilah orang tua pendengar yang baik bagi anak agar anak-anak kita percaya pada kita sehingga nilai-nilai kita yang didengar bukan orang lain atau lingkungan. Maksudnya bagaimana? Ketika anak itu ada pendapat, dengerin, jangan dipotong, ya. Agar anak-anak kita percaya pada kita sehingga nilai-nilai kita yang didengar. Maksudnya itu bukan omongannya doang, keinginan kita juga. Anak kita tahu, oh ibu saya pengennya begini, gitu ya. Bukan dari lingkungan, tapi dari orang tua sendiri. Maka jadi orang tua pendengar yang baik, jangan sering ngomong, sering mendengarkan, gitu. Terutama yang usianya SMP. SMP itu banyak ngomong orang tua. Ya. Nah ini banyak ya metode-metode untuk mau'izah itu banyak. Silakan dipilih untuk orang tua maupun untuk guru ya. Bisa kalau guru biasanya kayak kisah, itu kesukaan saya. Makanya di Tadkirul Qaul itu ada kisahnya banyak. Di Durratun Nasihin kisahnya banyak. Jadi bisa pakai metode berkisah, bisa metode dialog dan bertanya kepada anak, bisa menyisipkan canda dalam nasihat-nasihat kita, bisa juga dalam memberikan contoh atau nonton melalui media gambar, video. Kalau sekarang itu untuk anak musyawarah misalkan gitu, ya nonton musyawarah, ya nyanyiannya juga kan itu buat pembelajaran. Kalau zaman kita dulu Rhoma Irama, judi, meracuni keimanan. Karena itu nasihat berbentuk lagu, tapi disalahgunakan jadi joget karena ada musiknya soalnya. Terus nasihat dengan praktek. Nah ini bisa digunakan karena setiap anak itu berbeda. Tidak semua anak mau dinasihatinya pakai mulut terus, bisa pengennya praktek, bisa pengennya sambil canda, pengennya ini. Sini angkat tangan yang punya anak 5, ada? 6, nggak ada. 5, 4, oh ada ya? 3, oh 3 banyak. 2, oh 1. Anaknya di sini doang sebenarnya. Ya, masih sedikit ya. Satu hari anaknya. Satu bayi itu anaknya 3. Ya, satu Ihsan 2 ya? 2. Kira-kira kalau saya berapa? Anak saya 5. Anak saya 5, keukuran 6 harusnya. Usia saya baru 36 saja. Ya, istri itu 30-an lah, 30, 31. 5. Makanya siapa yang 5? Kalau ada kita sama gitu ya. Ternyata nggak ada ya. Tapi kalau Ustadz anaknya banyak dibilang wajar. Kan anak berapa? 5 wajar Ustadz. Saya bingung loh, wajar sih gitu. Padahal sama, saya juga di KB menjebol cenah gitu. Ya wis lah kalau ya. Ya anak itu harus banyak ya, jangan 1, minimal 2. Hanya KB ya, KB keluarga besar. Bukan berencana keluarga besar ya. Baik, itu yang nomor 2. Nomor 3, setelah kita mempraktekkan, setelah kita memberikan nasihat, baru adiyah. Adiyah itu membuat aturan. Adiyah itu pembiasaan. Contoh gini, kalau di sekolah kan sudah ada ya, masuk kelas itu mungkin kalau yang SD biasanya di luar itu baca buku dulu, suruh baca surat dulu, suruh apa dulu, sholat duhanya ada, zuhur ada, takfirnya ada. Di sekolah mah aman, aturannya sudah lengkap. Tinggal di rumah. Pulang ke rumah, asar harus berjamaah misalkan, habis asar baca Quran 1 halaman, baru boleh main. Ya, habis maghrib sampai isya, ada yang pegang HP. Pokoknya maghrib sampai isya jadwalnya itu ngaji bareng atau ngobrol bareng atau apa sebetulnya family time gitu. Nah itu bebas tuh. Pokoknya maghrib sampai isya jemaah di masjid, pulang ngaji dulu, ngobrol bareng, jemaah isya baru nonton TV apa. Yang penting dijadwalkan oleh orang tua yang sesuai dengan sekolah. Sekolah ada target misalkan di rumah murojaah
surat An-Naba, maka surat An-Naba dibaca habis maghrib, misalkan gitu ya. Habis asarnya bacanya sedikit, habis maghribnya baca satu surat dan lain-lainnya. Jadi dibuat kebiasaan dan harus kerjasama antara ayah dan bunda. Kalau tidak kerjasama, bundanya nggak pegang sampai ayahnya pegang, anaknya pasti pegang. Pasti pegang. Kenapa? Karena melihat celah. Bunda, ayo ngaji. Bunda juga ngaji. Ayo nggak ngaji. Udah mati kutu, kita nggak bisa apa-apa. Makanya kalau anak argumen, kita harus ada jawaban. Dan jawabannya harus dari fakta. Bukan jawaban ngarang-ngarang itu bukan. Jadi kalau ayahnya ngaji, ibunya ngaji, anak pegang HP. Gak boleh pegang HP, ngaji. Anaknya bayar, ngaji dua-duanya. Mau tidak mau dia harus ngaji. Tapi kalau salah satu ada yang tidak sepakat, bubar masalah. Anak itu pasti nyari celah. Dan anak itu pintarnya apa? Anak itu biasanya mencari pembenaran. Udah nyari celah, nyari pembenaran, nyari apa pokoknya. Pokoknya kalau orang tua nggak tegas dengan aturan yang sudah dibuat oleh kita sendiri, udah anak itu akan semaunya sendiri, ya, semuanya sendiri. Maka kalau di sekolah kenapa sukses? Aturannya ketat. Ketat kalau di sekolah. Di rumah, kenapa anak itu banyak sesuai keinginannya sendiri? Bahasanya kasihan. Bangunin tidur subuh, subuh ya nanti. Tadi ibunya kasihan, capek sekolah. Apalagi habis camping 2 hari kasihan. Gak apa-apa kesianan sesekali. Udah masalah pokoknya. Kalau nggak ketat. Jujur saya pribadi, kalau untuk urusan sholat untuk anak saya tuh keras. Karena pernah ditanya ke lupa saya. Kalau masalah pokoknya mufti Mesir lah, ya, Syekh Ali Jum'ah atau siapa lupa saya. Bagaimana cara membangunkan anak untuk sholat subuh? Jawabannya seperti membangunkan ketika rumah kita kebakaran. Kalau rumah kebakaran, anak masih tidur, gimana bangunnya? Pokoknya harus bangun. Kok sampai seperti itu Syekh? Daripada kebakar di akhirat, nanti kebakar di dunia. Ini mana kayak gitu? Jadi seperti rumah kita terbakar, bagaimana cara bangun orang yang di rumah? Seperti itu. Kalau Syekh bin Baz, saya pernah lihat biografi beliau, Syekh bin Baz ya, yang di Arab Saudi itu ada bel, karena beliau kan buta. Jadi ada bel di kamarnya. Jadi setiap jam 3 di bel di kamarnya itu, semua keluarganya harus bangun jam segitu. Wah, ini inspirasi nih, makanya di pondok saya kasih bel untuk bangunin anak-anak. Di rumah janganlah kasih bel. Sekolah mana itu? Tidak ada bel. Itu sedikit belajar ya. Dikasih bel. Jadi setelah beliau sholat malam jam 3 tuh di bel harus bangun semua. Ya, itu hebatnya itu. Itu adalah pembiasaan. Sebelum membiasakan tentu orang tuanya dulu melaksanain cocok nggak pembiasaannya ini, cocok bisa dilakuin. Jadi kan aturan, ya. Nah ini, adibu auladakum ala thalath khisalin bi hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atul Qur'an. Adibu auladakum. Di sini ajarilah anak-anak kalian 3 perkara. Jadi yang pertama kali ya. Jadi ketika kita punya anak seusia-usia kecil ini ya, diajari 3 hal dulu sebelum mengajari yang lainnya. Yang pertama itu adalah bihubbi nabiyyikum, ilmu cinta Nabi. Ini yang hilang itu 2 ya. Ilmu cinta Nabi, cinta keluarga itu hilang di Indonesia. Yang menjamur di Indonesia itu TPQ, Taman Pendidikan Quran. Dari saya zaman kecil, saya nggak kenal namanya Sirah Nabawiyah, itu nggak tahu. Kalau di pondok belajar Khulasah Nurul Yakin biasanya. Dulu ya di pondok ya. Kalau di TPQ cuma baca Quran. Maka kita ajarkan anak kita untuk bersolawat kepada Nabi, kenal siapa nabinya. Kenapa harus kenal nabinya dulu sebelum belajar Quran? Agar anaknya itu mengidolakan Nabi Muhammad. Itu tujuannya. Ya. Berikutnya nomor 4 ya. Ini pembelajaran Quran ya. Kita lewat dulu. Nah setelah kita
memberikan contoh, terus memberikan nasihat, membuat aturan. Baru yang keempat itu adalah mulahadhah. Mulahadhah itu pengawasan jarak jauh. Tandanya apa? Habis maghrib nih kita lihat, oh alhamdulillah tanpa disuruh anak kita sudah ngaji. Oh mulai nih anak-anak tuh mulai tidur lagi. Namanya mulahadhah, diawas loh. Oh mulai tidur lagi, ayo ngaji. Tinggal sesekali diingatkan. Mulahadhah ya. Jadi mulahadhah itu senantiasa mengikuti perkembangan anak dan mengawasinya dalam pembentukan baik akidah, akhlak maupun sosial dan mentalnya. Kita lihat harus diawasi terus. Jadi yang sudah kita buat kita awasi juga. Setelah diawasi baru yang terakhir hukuman sanksi. Baik di sekolah maupun di rumah itu sanksinya biasanya kan sanksi mendidik kalau sekarang ya, sanksi yang mendidik. Nah sebelum ada sanksi yang empat telah dijalankan. Yang tadi kedua saya sudah mencontohkan, sudah ngasih nasihat, di rumah juga sudah ada aturannya, sudah diawasi, tapi tetap begitu. Buatlah hukuman. Kalau ada pelanggaran, tandanya ada sesuatu yang terjadi. Contoh misalkan, kalau anak itu melanggar apa aturan kita, tidak ada jajan 1 hari, ya, atau apa hukumannya yang sesuai dengan musyawarah, sesuai dengan musyawarah. Kalau di rumah, di sekolah, gitu. Itu ukubah. Jadi ukubah itu bukan di awal. Kita kebanyakan yang pertama itu nasihat, yang kedua ukubah. Kalau gini-gini cubit, mudah. Nggak ada contoh, ya. Nasihatnya juga kurang bagus, nggak ada pembiasaan. Jadi kita tuh melampiaskan apa yang kita inginkan tanpa kita melihat, ya, yang kita inginkan itu dilakukan nggak sama kita sendiri. Tandanya apa? Tidak ibda binafsi, tidak kembali kepada diri sendiri, tidak melihat diri kita. Makanya kalau mau melihat anaknya, lihat orang tuanya. Kalau saya gitu, kalau melihat anak, lihat orang tua. Anak saya sendiri, saya lihat saya sendiri. Anak saya begini, saya introspeksi sendiri. Saya nggak marahin anak, marahin diri sendiri. Mungkin kita kurang sholat, mungkin kita kurang haji, mungkin kita kurang sedekah, mungkin juga kurang berkunjung kepada orang tua kita. Sehingga anak kita seperti itu. Maka ketika ada kesalahan ada di benak anak, jangan langsung menjas gitu ya, menuduh anak ini yang salah. Bisa jadi kita yang salah. Baik juga di sekolah sama. Di sekolah itu kan biasa ada presentasi. Ya, takfir misalkan. Kalau 70% sesuai target, tandanya metodenya sudah bagus. Yang 30% anaknya yang salah, mungkin malas ngaji. Tapi kalau yang tercapai cuma 10%, 20%, yang lain tidak tercapai, bisa jadi metodenya yang salah, maka butuh dievaluasi. Jadi jangan sampai begini, kita nyawarin anak, evaluasi dulu kita sebelum menghukum anaknya. Maka jalur ukubah ini, jalur ukubah itu jalur paling akhir karena dia akan meninggalkan bekas yang sangat lama. Bekasnya lama. Misalkan ibu nyubit itu lama gitu ingatnya, apalagi pakai omongan naon gitulah omongannya. Apalagi kalau di Sunda mah omongan jelek-jelek lah ya. Udah tahu pengen pinter, disebutnya punten misalkan ada kata bodoh, bego, ada itu kalau di Sunda. Disebutnya apa? Disebut nama binatang. Untung aja nggak benar dikabulin jadi binatang. Kalau benar dikabulin, masalah menangis dia. Nah di sini, ayo benar sekalian, ajarkan anak sholat ketika usia 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkan ketika berusia 10 tahun. Jadi ukubah itu memang diajarkan Nabi. Ya, bukan kita kejar, bukan. Nabi yang mengajarkan. Usia 7 tahun, ingetin doang. Ayo sholat, tarik, paksa. 10 tahun, ayo sholat, gak mau, pok. Ininya gitu, jangan kepalanya, ini. Pok, memang gitu.
demi kebaikan dia. Ya, seperti itu. Namun pukulan di sini bukan pukul yang memuaskan hasrat gitu. Ini mau puas gitu ya, dia sudah lecet-lecet gitu. Tapi pukulan yang hanya efeknya kecil lah. Kan kita hanya pukulan menakuti ya. Bukan, ayo, biasa, ayo. Pukulan kasih sayang, bukan pukulan memuaskan. Hati-hati ya, ayah bunda sekalian, ketika ukhuwah di sini itu akan meninggalkan bekas dan itu panjangnya kasihan sekolah. Saya punya kekerasan rumah tangga namanya KDRT. KDRT ya. Jadi ada anak yang KDRT lagi, ada kekerasan di rumah tangganya. Jadi anaknya itu di sekolah dia gampang keluar. Kalau di smackdown, semua anak seusianya pernah dia banting. Dia tonjok. Anaknya kecil, yang gede banyak, tapi dia yang paling berani. Pas saya tanya, Pak, kenapa tuh begitu? Di rumah ayahnya biasa mukul. Ayahnya biasa mukul. Jadi kalau mami kamu dikit akhirnya dia ketika tersinggung apa yang dilakukan? Mukul langsung, nonjok apa? Karena dia lihat role modelnya ayahnya biasa mukul, dia biasa mukul ayahnya. Saya udah dihukum gimana, diulang lagi hukum gimana, diulang lagi. Dan itu prosesnya lama itu untuk merubah istilahnya emosi dia menjadi stabil. Atau istilahnya balasannya bukan langsung mukul, tapi misalkan balasannya ketika dia diledek, diam atau minimal membalasnya dengan apa dan pukulan kan gitu. Jadi dengan pukulan. Karena ternyata di rumah ada anak yang nangis wae di pondok, nangis wae kerjaannya gitu. Mau ngaji nangis, mau tidur nangis, mau apa nangis. Saya tanya ke anaknya, nah kamu nggak betah? Saya betah. Tapi setiap saya bangun tidur ingat ibu, sholat ingat ibu, makan ingat ibu. Saya telepon ke rumahnya, ibunya itu beda, bapaknya kerjanya kan bapaknya, ibunya beda. Saya telepon ke bapaknya, Pak, ini punten di rumah ikhlas gak melepasnya? Saya sih santai-santai aja, Ustaz. Saya kan bapaknya santai. Ibunya nangis wae, ibunya nangis wae. Ternyata disebutnya ada ikatan batinnya, ada kontak batin antara ibu dan anak, sehingga anak-anak nangis terus. Akhirnya saya ngobrol dengan ibunya, Bu, ketika ingat doakan, jangan ditangisi. Akhirnya diikuti itu. Selama 1 minggu kemudian, dia nangis lagi hampir. Kontak batinnya, kalau anak ibu nangis, anak nangis. Maka sering kan ibu ataupun guru misalkan ya, ketika di sini kok kayak gak enak hati gitu, ada apa gitu, taunya ada yang sakit di rumah, taunya anak kita sakit, taunya apa, itu ngasih tanda kontak batin namanya. Nah usahakan kontak batin itu jangan nangisnya doang, jangan efek buruknya doang, tapi doa kontak batin ya. Mudah sekali ya. Nah ini ya, 5 metode pendidikan, keteladanan, nasihat, kebiasaan, pengawasan maupun hukuman itu yang harus kita sinergikan bersama ya. Mungkin di sekolah sudah bagus ya, baik teladannya ada, aturannya ada, terus nasihatnya jago-jago, ini nasihatnya kitabnya jago-jago, pengawasannya apalagi di sini ada guru piket lah, ada guru ya macam-macam lah, hukumannya juga jelas. Nah sekarang tinggal ibu, ini ada kan di rumah? Kalau tidak ada, buatlah dari sekarang. Jangan sampai terlambat. Kalau sudah anak usia SMA, udah beda lah. Awalnya udah beda. Tapi anak usia SMP, intinya anak masih di rumah, masih lihat kita. Ya, tandanya kita bisa ngasih keteladanan, ya, bisa ngasih nasihat, gitu. Aturan di rumah jelas. Sehingga, misalkan SMP global kan PP ya, kelompok 3. Dia bawa teman ke rumah kita, pas bawa teman ke rumah kita, mau nginep gitu, habis maghrib temannya ikut ngaji. Di rumah saya habis maghrib ngaji, main HP, ngaji temannya.
terkenal di sekolah. Jangan main ke rumah dia, habis maghrib ngaji soalnya. Nanti kamu seperti mondok ke rumah dia lagi. Soalnya nggak ada yang mau main ke rumah saya, karena rumah saya di pondok gitu. Adik saya aja nggak mau ke rumah saya. Adik saya malu ke rumah ama. Kenapa? Harus pakai hijab, harus pakai pos kaki, harus pakai ini. Soalnya di area pesantren. Terus kalau ketawa harus gini katanya. Gak usah gak bisa begitu. Malu katanya pesantren. Gak ada yang main di rumah saya. Karena pembiasaan di saya itu kebiasaan pesantren. Karena kebetulan tinggalnya di lingkungan pesantren seperti itu ya, saya punya sekali. Nah ini ya sebagai apa namanya untuk sinergi ya antara orang tua dan juga sekolah di 5 hal ini. Kalau untuk pembelajaran tadi, misalkan pembelajaran Al-Quran, ya, pembelajaran metode Umi itu seperti apa? Ini untuk sekolah, khusus sekolah. Biasanya kalau pembelajaran Al-Quran dalam satu pekan itu minimal adalah 3 kali dalam satu pekan. Kalau satu pekan sekali ngaji itu seperti ibu-ibu ngaji hari Jumat. Kan ibu-ibu ada ngaji kan kalau di apa? Setiap hari apa biasanya? Ada yang Rabu, ada yang Jumat, ada yang Kamis kan gitu ya. Manfaatnya muternya itu terlalu jauh kalau seminggu sekali. Tapi kalau seminggu 3 kali itu memang saran dari Umi daerah Bogor ataupun Umi pusat Surabaya. Jadi kalau takfir, apalagi taksir, agar hasilnya maksimal 3 kali seminggu minimalnya. Kalau nggak bisa cuma 2 kali, ya udah 2 kali. 1 kali janganlah, kalau 1 kali mampu, ya. Kalau bisa 2 kali atau 3 kali. Pilihlah waktunya, bisa habis dulu. Gak harus mengikut yang 90 menit atau 60 menit. Bisa mungkin habis dulu, ada waktu 20 menit, pakai 20 menit. Ya, agar yang waktu fullnya 1 kali, yang habis zuhurnya 2 kali, misalkan gitu. Silakan didiskusikan itu untuk yang di sekolah ya. Kalau untuk di rumah harus ada juga. Karena di sekolah itu kan ada buku prestasi ya, buku prestasi dan perlu tanda tangan orang tua, jangan tanda tangan doang. Maksudnya itu kan tanda tangan itu adalah kita menyaksikan anak kita ngaji, maksud ngaji, mau takfidnya, mau murojaahnya, kita saksikan semuanya, baru kita tanda tangan. Syukur-syukur karena ada takfid juga di sini, orang tuanya ikut 5 anaknya. Dan ini saran saja dari saya, karena saya kebetulan memang misi di banyak tempat termasuk banyak sekolah. Itu biasanya di sekolah itu ada pembinaan guru ataupun orang tua. Biasanya setiap seminggu sekali saya ngisi di Cendekia Mandiri, terus ngisi lagi di saya jadi lupa posisinya ya. Selasa di Arroyan di Cendekia Mandiri, di Rumah Quran Ibadah Rahman, Rumah Quran Cinta Rasul, Rumah Quran. Itu yang khusus orang tua ada 2. Biasanya itu kalau orang tua itu yang penting ada kajian tahsin ataupun tahfidz setiap pekannya, agar tahu juga, oh belajar tahsin itu kayak gini. Kalau anak-anaknya kan bisa mungkin 1-3 kali seminggu atau 5 kali misalkan seminggu. Orang tua seminggu sekali atau 2 minggu sekali ada kajian tahsin gitu ya. Sehingga orang tua merasakan, oh ternyata ngaji itu begini, dan kita tidak menunjukkannya kepada sekolah. Kalau orang tua merasakan, karena biasanya orang tua itu anaknya cuma hafal juz 30, cuma juz 30, padahal orang tuanya belum hafal. Biasanya yang pengertian justru yang hafal. Saya hafal, istri saya hafal juga kan 30 juz. Ketika kita mengomentari anak saya, mau yang pertama Ocha misalnya, saya kok dari 5 juz Ocha hafalannya, dan saya nggak pernah tahu gitu. Dan saya nggak menuntut kepada sekolah harus sekian, enggak. Karena saya tahu ngaji itu prosesnya lama. Jadi akhirnya orang tua yang penting gurunya terserah Ustaz aja deh, yang penting anak saya mau ngaji. Jadi nggak, kalau lulus saya nggak pernah begitu. Dapat kan? Ya, apalagi anak yang kedua saya Sawal itu beda metode ya. Kalau saya Umi, anak saya metode yang lain. Yang kedua sudah selesai itu.
tercepat dengan teman-temannya. Dan ketika tanya ke gurunya, itu cuma, Bu, anak saya ngajinya semangat nggak? Alhamdulillah semangat, alhamdulillah. Saya nggak ngaji sampai jilid berapa, enggak. Karena saya tahu susahnya gurunya itu ngajarin santrinya atau ngajarin muridnya. Maka biasanya pengertian justru yang ngaji. Nah, ibu juga pengertian dengan sekolah khusus pembelajaran tahsin dan tahfidnya. Rasakan dulu pembelajaran tahsin dan tahfidnya. Insya Allah di sini guru-gurunya sudah luar biasa. Ustaz Ihsan sudah ikut TOP. Ya, training of trainer. Jadi beliau itu sudah trainer ya. Kalau di Bunda itu kan saya data soalnya. Saya data jumlah trainer, salah satunya ada Ustaz Ihsan dan Ustaz Idin di bawahnya. Ustaz Ihsan, Ustaz Idin. Oh, Ustaz itu sudah sertifikasi, sudah selesai. Tandanya apa? Bisa ngajari orang tua juga gitu, atau membina guru-guru juga. Nah, itu sebagai follow up-nya. Jangan sampai begini, kita hanya sebatas parenting tentang Quran, tapi kita tidak ngaji Quran, mencukupkan diri bisa baca. Saya bisa baca segini ya udah. Jadi saya minta gitu ya, sedikit saran dari saya pribadi gitu. Jangan pernah merasa cukup terhadap ilmu yang kita punya. Kalau memang di sekolah menyediakan pembinaan mingguan, 2 minggu, 1 minggu, ikuti demi perkembangan anak kita dan juga menambah ilmu bagi kita. Di sini SD-nya sudah bagus-bagus ya, karena saya kenalnya kan cuma berdua, belum kenal yang lainnya. Bisa jadi yang koordinator tahfidnya luar biasa, apalagi STHI tadi sama dengan saya jurusan tafsir mungkin ya. Kalau sekarang bukan STHI ya, SAG. Saya SAG-nya itu karena baru lulus tahun 2020 jurusan tafsir. Dikira gelarnya udah STHI masuk, ternyata udah jadi SAG, gelar kolor. Jadi kiranya kalau SAG itu soal SAG, oh berarti masih kolor ya jalan mana gitu ya. Karena gelarnya gelar tua itu, gelar tua. Kita satu jurusan tadi, tapi luar biasa menguasai tafsir ya. Jadi bunda semuanya maupun para dewan guru sebisa mungkin untuk berjalannya kegiatan belajar anak-anak ya agar bagus dan ada sinergi antara orang tua dan juga guru. Orang tua ikut pembinaan, guru juga ikut pembinaan dengan SDM seadanya saja. Kalau mengundang dari luar, maka undang setiap minggu berjauhan, 2 bulan sekali undangnya atau sebulan sekali. Setiap minggunya SDM yang ada di sini dimanfaatkan yang ada, karena yang sudah ada biar lebih kenal lah ibu-ibu dengan Ustaz Ihsan, Ustaz Khoiri gimana pengajarannya kan bisa kenal, ya. Nah seperti itu. Kalau saya sudah habis deh. Coba, iya sudah habis tanya jawab. Baik, itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau ditanya.